semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Kali ini saya memasak menu yang sederhana, murah, tapi rasanya sangat enak banget. Yang pasti ini bikin boros nasi ya. Tumis ati ampela dan buncis cabai hijau. Selain rasanya yang sangat enak, menu ini juga praktis banget. Lauk dan sayur sudah jadi satu. Untuk bahannya ini saya pakai 5 pasang ati ampela. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Untuk jumlah ati ampela ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Ini saya masaknya nggak terlalu banyak. Selanjutnya ati ampela ini mau saya rebus. Tambahkan jahe 1 ruas yang sudah digeprek, kemudian 1 batang serai, 2 lembar daun salam. Tambahkan juga kunyit bubuk setengah sendok teh dan juga garam setengah sendok teh ya. Kemudian masukkan ati ampela. Rebus ati ampelanya sampai matang, kurang lebih 25-30 menit. Sambil menunggu ati ampelanya matang, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Buncis ini saya pakai 150 gram. Kemudian buncisnya dipotong bagian ujung-ujungnya dan hilangkan serat bagian sampingnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semua buncisnya dibersihkan, kemudian bisa kita cuci sampai bersih. Nah, ini buncis yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya buncisnya mau saya potong-potong ya. Untuk potongan buncis ini bebas ya teman-teman. Kalau ini saya potong serong seperti ini aja ya. Kalau buncisnya sudah dipotong-potong semua, bisa kita sisihkan dulu. Dan ini ati ampela yang sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya ati ampelanya ini mau saya potong-potong. Karena ini masih panas, jadi saya memakai bantuan garpu ya. Untuk potongannya ini bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh gede-gede ya, disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, sisihkan. Untuk bumbunya ini saya pakai 1 ruas lengkuas, cukup diiris tipis-tipis atau digeprek juga boleh. 2 lembar daun jeruk ini mau saya sobek dulu ya teman-teman, biar aromanya lebih keluar. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau. Ini saya menggunakan cabai hijau yang keriting 5 buah, diiris serong seperti ini ya. Jadi cabainya saya tidak pakai banyak karena masaknya juga nggak banyak ya teman-teman. Jumlah cabai bisa disesuaikan selera ya. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya mau saya geprek aja teman-teman seperti ini. Kemudian dicincang kasar atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya. Kalau saya lebih suka kalau digeprek dulu ya teman-teman, rasanya lebih mantap ya. Kemudian juga ada bawang merah ya teman-teman. Ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya. Kalau bawang merah ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini. Sisihkan. Untuk pedasnya saya tambahkan juga cabai rawit merah ya, 6 buah. Jadi saya bikinnya tidak terlalu pedas banget ya teman-teman. Ini dipotong tipis-tipis seperti ini teman-teman. Kemudian mau saya cincang kasar seperti ini ya. Kalau teman-teman tumisannya mau rasanya lebih pedas, boleh ditambahkan lagi ya jumlah cabainya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang sisihkan dulu. Panaskan minyak, kemudian taburin dengan tepung maizena atau tepung terigu. Kita goreng dulu ati ampelanya ya teman-teman. Ini digoreng sebentar aja ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Jangan sampai kering, nanti malah alot ya teman-teman. Kita angkat dulu dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, ini sudah saya kurangi minyaknya. Kemudian tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Masukkan lengkuas dan juga daun jeruk ya. Kemudian ditumis sampai aromanya keluar. Aromanya harum banget dan warnanya agak sedikit berubah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan buncis yang sudah kita iris tadi. Ini ditumis sebentar aja ya teman-teman, untuk menghilangkan bau langu pada buncisnya ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini kira-kira 1/4 gelas ya, atau dikira-kira aja. Nanti kalau kira-kira 1/4 gelas ini kurang, bisa ditambahkan lagi. Kalau buncisnya sudah setengah matang, bisa masukkan ati ampela, cabai hijau dan juga cabai rawit. Tambahkan juga sedikit garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok makan. Kalau misalnya mau terasa lebih manis lagi, boleh lebih ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang dan juga bumbunya meresap ya.
Kalau sayurannya sudah matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya ditata dulu biar penampilannya lebih menarik dan yang pasti menggugah selera. Dan inilah hasilnya, tumis ati ampela dan buncis cabai hijau sudah siap disajikan. Ini dinikmati dengan nasi putih anget gini aja sudah sangat enak banget ya, nggak perlu lauk dan sayur apa-apa lagi. Ini sudah sangat cukup banget, sangat praktis dan masaknya juga cepat. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan utamanya. Ini saya menggunakan ati ampela ayam sebanyak 10 pasang. Sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan ini nanti akan saya rebus terlebih dahulu. Dan ini sudah saya panaskan airnya sudah mendidih. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kunyit, setengah sendok teh garam, 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan, 3 lembar daun salam. Bisa juga ditambahkan dengan serai dan juga lengkuas ya. Kemudian masukkan ati ampela, kita masukkan semua dan rebus ati ampelanya sampai matang, kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Nah, kalau ati ampelanya sudah matang, bisa kita angkat, kita tiriskan, taruh dalam wadah. Selanjutnya ati ampela ini akan saya potong-potong karena ini masih panas. Saya menggunakan gunting ya. Kalau ati ampelanya sudah dingin bisa menggunakan pisau. Dan ini ati ampelanya saya potong menjadi 2 bagian ya untuk ampela, dan untuk atinya ini ada yang saya potong menjadi 2 bagian, ada yang menjadi 3 bagian. Untuk besar kecilnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan cabai hijau keriting. Ini saya menggunakan 1 genggam. Ini saya iris serong seperti ini teman-teman, agak gede atau boleh juga tipis-tipis. Kalau teman-teman tidak ada cabai hijau keriting, bisa menggunakan cabai hijau besar ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 8 siung. Sama ya, diiris kecil-kecil. Ini biar mudah untuk dihaluskan ya. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 4 butir kemiri. Ini sama ya, diiris kecil-kecil. Untuk kemiri ini tidak saya sangrai dulu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman kemirinya mau disangrai juga boleh, silahkan. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian juga ada cabai rawit ya untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini saya tidak menggunakan terlalu banyak cabai ya teman-teman, karena cabainya mahal ya. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam blender, tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan, atau mau diulek juga boleh ya bumbunya. Kalau sudah dihaluskan, kita tumis bumbunya. Ini saya tambahkan sedikit lagi minyak goreng. Tuang semua bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk dan tumis sampai bumbunya matang. Dan ini saya tambahkan 2 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis-tipis atau dimemarkan. Kemudian saya tambahkan juga daun jeruk ya. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, berubah warna dan aromanya harum. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah direbus dan dipotong-potong. Kemudian kita tumis kembali. Ini karena ati ampelanya tidak digoreng terlebih dahulu ya teman-teman, jadi ini saya tumis dengan bumbu agak lama ya. Gunakan api ukuran sedang cenderung kecil saja biar tidak cepat gosong. Kalau ati ampelanya mau digoreng nggak apa-apa ya teman-teman, silahkan saja. Kalau mau digoreng, gorengnya sebentar saja ya, jangan lama-lama biar tidak keras. Oke, selanjutnya saya tambahkan juga irisan cabai hijau, kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata dan cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air, sedikit saja ya.
Penambahan air ini untuk bumbunya biar meresap ke dalam ati ampela dan bumbunya nanti bisa nyemek-nyemek ya. Di sini saya juga tidak menggunakan santan ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Apabila teman-teman tidak suka ada rasa manis-manisnya, gula pasirnya bisa di skip ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental, bumbunya juga meresap ke dalam ati ampela. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas, bumbunya sudah mengental seperti ini ya, sudah nyemek-nyemek, kita bisa matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Aromanya harum, warnanya juga cantik ya, dan bikin kemecer pastinya. Oke teman-teman, olahan ati ampela kali ini sudah siap untuk disajikan. Sambal goreng ati ampela cabai hijau, menu yang sangat enak banget untuk teman makan nasi putih. Rasanya pedas, gurih, lezat banget, cocok untuk lauk sehari-hari. Ini untuk pendamping opor juga sangat cocok. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan video ini bisa bermanfaat. Sudah saya siapkan 10 pasang ati ampela yang sudah saya bersihkan. Ini selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis ya. Saya gunakan setengah buah saja tapi ukurannya besar. Kemudian diratakan, diamkan kurang lebih 5 menit, kemudian dibilas sampai bersih ya teman-teman. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kita akan merebusnya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih, kemudian tambahkan 1 batang serai, daun salam, kemudian daun jeruk ini 2 lembar sudah saya sobek-sobek, dan juga ada jahe. Ini jahenya agak banyak ya. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah dicuci. Kemudian ini ditambahkan 1 sendok teh garam atau setengah sendok teh garam ya, disesuaikan tingkat keasinannya saja. Kemudian dimasak sampai matang. Kalau sudah matang bisa kita angkat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna DDWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan tekan tombol like, share juga ya di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya. Aktifkan juga loncengnya ya. Oke teman-teman, ini ati ampela yang sudah direbus. Sekarang akan saya potong-potong. Ini karena ati ampelanya ukurannya tidak terlalu besar ya, jadi untuk ampela ini saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian untuk atinya saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian ini juga ternyata ada jantungnya juga ya teman-teman. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita akan sisihkan dulu. Lanjut, ini ada 3 ikat kemangi. Ini akan saya siangin dulu, saya petikin, lalu akan saya cuci ya dan sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini ukurannya besar, jadi saya menggunakan 1 batang saja. Kalau ukurannya kecil, teman-teman bisa menggunakan 2 batang. Sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya. Ini saya pakai 6 buah ya teman-teman. Ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan. Saya menggunakan cabai rawit juga. Ini cabai rawitnya bisa disesuaikan ya untuk tingkat kepedesannya. Kalau masak ati ampela pedas itu makin mantap ya teman-teman. Dan ini akan saya haluskan menggunakan chopper. Jadi nanti teksturnya agak sedikit kasar ya. Kemudian ada bawang merah. Ini sudah saya potong-potong. Kemudian ada bawang putih. Kemudian juga ada kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian ada kunyit. Ini kalau kunyit sudah saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya untuk membantu menghaluskan. Oke, sekarang kita haluskan. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Bumbu yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai matang ya teman-teman. Oke, ini akan saya aduk-aduk sebentar ya. Selanjutnya tambahkan 1 batang serai yang sudah dipemarkan dan juga diikat. Kemudian ada daun jeruk, ini saya menggunakan 3 lembar. Kemudian ada lengkuas dan juga jahe yang sudah dimemarkan. Tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya dan juga berubah warna. Oke, sekarang kita masukkan ampela ati yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk sampai bumbunya ini tercampur rata. Kurang lebih diaduk selama 1 menit ya. Ini aromanya sudah harum banget ya teman-teman. Kalau sudah 1 menit, kita bisa tambahkan air ya. Untuk penambahan air ini sedikit saja dulu, kira-kira setengah gelas.
Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ini saya aduk-aduk dulu. Ini kelihatannya kurang ya airnya, akan saya tambahkan sedikit lagi. Oke, sekarang kita masak sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Tambahkan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan saja. Dan di sini saya juga menambahkan 1 saset santan instan untuk merek bebas ya. Silahkan gunakan merek apa aja. Untuk ukurannya ini saya menggunakan yang 65 ml. Bisa juga diganti dengan santan segar ya, akan lebih sedap lagi atau terasa lebih gurih kalau menggunakan santan segar. Kemudian dimasak kembali sampai kuahnya menyusut. Kalau sudah kuahnya menyusut seperti ini, bisa kita masukkan irisan daun bawang, kemudian aduk sebentar. Ini nanti kuahnya saya bikin nyemak-nyemak ya teman-teman, jadi sangat enak banget ya. Oke, yang terakhir ini saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin harum ya aromanya, dan makin sedap juga. Dan ini juga tidak amis ya teman-teman. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini kita masak sebentar saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum kita matikan kompornya ya. Teman-teman bisa lihat di sini kuahnya sangat kental dan bumbunya itu sedap banget ya. Silahkan nanti cobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya. Oke teman-teman, ini sudah matang. Sekarang akan saya pindah ke piring saji. Kita tata di sini ya. Satu resep bisa untuk makan 1 hari ya teman-teman. Ini banyak banget ya. Kalau menurut saya ini banyak banget ya, 10 pasang ati ampela jadinya 1 piring seperti ini. Dan ini saya taburin bawang goreng biar aromanya makin mantap, makin sedap juga. Oke teman-teman, ati ampela masak kemangi sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih. Ini dinikmati hangat juga enak, setelah dingin juga masih enak. Bahannya ini sudah saya siapkan ati ampela ayam sebanyak 10 pasang. Sudah saya bersihkan ya bagian dalaman ampelanya, dan ini ukurannya nggak terlalu besar teman-teman. Ini mau saya rebus ya. Ini sudah saya cuci bersih dengan menggunakan air jeruk nipis. Kalau nggak ada boleh diganti dengan garam atau cuka. Lanjut siapkan untuk bumbu rebusannya. Ini sangat simpel sekali. Ada daun salam, serai 1 batang, 1 ruas jahe, kemudian ada garam dan kunyit bubuk. Kalau nggak ada kunyit bubuk boleh menggunakan kunyit segar ya. Kemudian ini sudah saya didihkan air untuk merebus ati ampela. Masukkan bumbunya. Kemudian masukkan ati ampelanya. Rebus hingga ati ampelanya matang ya. Ini direbus kurang lebih 20-30 menit. Sambil menunggu ati ampelanya matang, kita bisa siapkan bumbu halusnya. Ada bawang putih, ini saya pakai 7 siung. Ini nanti mau saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Jadi saya potong tipis-tipis atau kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 8 siung. Atau boleh juga perbandingannya 1:1 ya teman-teman untuk bawang putih dan juga bawang merahnya. Setelah diiris tipis-tipis atau kecil-kecil bisa sisihkan. Kemudian ada 2 butir kemiri, ini mau saya potong-potong seperti ini. Ini boleh disangrai boleh enggak ya. Kemudian juga ada jahe, ini kurang lebih 1 cm ya teman-teman, tapi jahenya agak besar. Kemudian ada cabai merah keriting, saya pakai 6 buah atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian ada cabai rawit ya, untuk pedasnya ini saya pakai 9 buah. Kemudian untuk bumbu rempahnya ada lada butiran, jintan, dan juga ada ketumbar butiran ya. Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di bawah video ya teman-teman. Semua bumbunya dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air dan haluskan. Setelah bumbu dihaluskan, ini bisa kita sisihkan dulu ya. Dan ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Daun bawang 1 batang, ini tadi tidak kerekot saat motongnya ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini mau saya potong panjang aja seperti ini. Untuk jumlah bawang bombaynya lebih banyak, lebih enak ya teman-teman. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada lengkuas sekitar 1 ruas ya. Ini digeprek atau boleh juga diiris tipis-tipis. Kemudian ada 1 batang serai, ini saya geprek-geprek juga ya teman-teman biar aromanya lebih keluar. Kemudian bisa ditali atau dipotong. Kemudian ada daun salam, ini saya pakai 2 lembar.
Dan juga ada daun jeruk ya, sekitar 2 lembar juga. Oke, bumbunya sudah siap. Sekarang saya pindah lagi ke rebusan ati ampelanya ya teman-teman. Ini sudah matang, sekarang saya akan angkat, kemudian ditiriskan dan sisihkan ya. Lanjut kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas bisa kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian ditumis sampai bumbunya mengental, aromanya harum dan agak berubah warna pastinya ya teman-teman. Ini sudah mulai mengental, saya akan masukkan bumbu aromatiknya. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang ya dan aromanya harum. Kalau aromanya sudah harum, bisa kita masukkan bawang bombay dan juga irisan daun bawang. Ini ditumis sebentar ya teman-teman. Kalau bawang bombay dan juga daun bawang ikut ditumis tuh aromanya makin wangi ya. Oke, sekarang masukkan ati ampelannya. Ini tadi saya potong-potong ya teman-teman. Kalau teman-teman ati ampelannya mau diutuhkan juga boleh, nggak dipotong-potong seperti saya ini juga boleh ya. Silahkan aja, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diaduk hingga bumbunya tercampur rata. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ati ampelannya mau digoreng sebentar juga boleh ya, silahkan aja ya. Kalau saya ini langsung aja. Kemudian saya tambahkan kecap manis kurang lebih 4-5 sendok makan, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diaduk kembali hingga semua tercampur rata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 3/4 gelas ya. Kemudian diaduk sebentar dan masak hingga kuahnya nanti mengental ya teman-teman. Sebelumnya ini saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur. Boleh ditambahkan dengan sedikit gula pasir apabila teman-teman suka ya. Kemudian diaduk kembali hingga semua bumbunya tercampur rata. Dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Masak hingga kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Nah, ini teman-teman bisa lihat kuahnya sudah menyusut seperti ini sudah kental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas atau masih kurang garam, boleh ditambahkan garamnya lagi. Kemudian diaduk sebentar dan bisa kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu biar penampilannya cantik dan semakin menggugah selera. Dan inilah hasilnya ati ampela kecap pedas manis bawang bombay, sudah siap disajikan. Penampilannya sangat cantik dan sangat menggugah selera bukan? Dan ini rasanya benar-benar sangat enak banget. Ada rasa pedas, gurih, ada sedikit rasa manis. Ini sangat klop banget apabila kita makan selagi masih hangat, nasi putih hangat, pulen lagi, ini makin mantep ya. Apalagi makannya mulu, ini sangat nikmat banget. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai ati ampela 5 pasang dan saya tambahkan ampelanya aja seperti ini ya teman-teman. Ini saya tambahkan 4 ampela ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ampelanya akan saya potong-potong. Ati ampelanya ini saya potong agak gede-gede seperti ini karena nanti saat direbus ati ampelanya bakalan mimpes ya, jadi kecil. Kalau sudah dipotong-potong semua, sisihkan dulu. Kemudian didihkan air. Tambahkan 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 ruas jahe yang sudah dimemarkan, setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk. Ini boleh ditambahkan sedikit garam ya teman-teman. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah kita potong-potong tadi. Rebus sekitar 25-30 menit sampai airnya menyusut dan juga ati ampelanya matang. Sambil menunggu ati ampelanya matang, siapkan bahan yang lainnya. Ada kemangi, ini saya pakai 1 mangkok kecil ya, sudah disiangi dan dicuci bersih. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih banyak, ini boleh ditambahkan lagi ya. Oke, sekarang sisihkan dulu. Saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya saya pakai yang ukuran besar, kemudian dipotong kecil-kecil. Kalau teman-teman daun bawangnya kecil, boleh menggunakan 2-3 batang ya. Sisihkan dulu. Kemudian ada 1 buah tomat merah.
Ini saya potong panjang-panjang seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera aja untuk potongan tomatnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan 3 buah tomat hijau, ukurannya kecil-kecil ya. Ini bagian pangkalnya dibuang dulu, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Dan biar lebih segar lagi teman-teman, ini saya tambahkan 3 buah belimbing buluh ya. Ini opsional ya teman-teman, karena belimbing buluh tuh kadang susah dicari ya, di pasaran juga nggak ada yang jual, jadi ini opsional aja. Kemudian ada 3 batang serai, ini mau saya potong pendek seperti ini ya teman-teman, kemudian digeprek-geprek biar aromanya lebih keluar. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada 3 lembar daun jeruk, ini mau saya potek ya, kemudian disobek seperti ini. Daun salam secukupnya aja ya teman-teman, semuanya sudah dicuci bersih. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbu halusnya. 9 siung bawang putih diiris kecil-kecil atau tipis-tipis. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya pakai 11 siung, ukurannya sedang ya. Bawang merahnya juga dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ada 1 cm jahe, ini sama ya, dipotong-potong juga jahenya. 2 ruas lengkuas, ini lengkuasnya juga dipotong-potong biar nanti kerja blendernya tidak terlalu berat ya teman-teman. Selanjutnya ada 2 cm kunyit, ini sudah dibakar terlebih dahulu ya teman-teman kunyitnya, kemudian dipotong-potong. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 7 butir, ini saya pakai pecahan ya, kurang lebihnya 7 butir dan sudah disangrai, kemudian dipotong-potong juga. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan 2 macam cabai merah keriting dan juga cabai rawit, jumlahnya masing-masing 10 buah, atau bisa juga disesuaikan selera. Oke, siapkan blender, kemudian masukkan semua bumbu yang sudah kita potong tadi ke dalam blender. Tambahkan cabenya juga, ini dipotong-potong ya seperti ini biar lebih mudah. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, tambahkan air untuk membantu menghaluskan, dan sisihkan dulu. Kembali ke rebusan ati ampela, ini sudah matang ya teman-teman, airnya sudah menyusut, ati ampelanya juga sudah matang. Angkat dan tiriskan dulu, sisihkan dulu. Panaskan minyak dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya mengental, aromanya juga harum. Nah, ini bumbunya sudah mengental, ini sebentar lagi ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu dan tambahkan juga garam ya, secukupnya dulu, nanti cek rasa. Kemudian tambahkan gula pasir, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan ini mau saya tambahkan sedikit minyak goreng lagi ya teman-teman, sedikit aja, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang ya. Kalau bumbunya sudah matang, kita matikan kompornya dan bisa dipindah ke wadah yang lebih besar. Kalau saya tidak, saya pindah ya, tetap di teflon seperti ini. Dan kemudian masukkan tomat, belimbing buluh, kemudian daun bawang, diaduk sampai rata. Masukkan juga ati ampela yang sudah direbus tadi ya. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kemudian saya tambahkan juga daun kemanginya, aduk sampai tercampur rata. Untuk kemangi ini boleh dicampur seperti ini, boleh dipisah ya, disesuaikan selera teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sekarang saya akan bungkusin ya. Ini sudah saya siapkan tusuk gigi dan juga daun yang sudah digarang di atas api, atau boleh juga dijemur ya biar tidak gampang sobek. Ini saya pakai 2 lapis seperti ini ya teman-teman, biar nggak gampang sobek nantinya ya. Dan ini saya tata dulu daun salam, daun serai, dan juga daun jeruknya. Tambahkan adonan pepesnya. Untuk besar kecilnya pepes ini bisa disesuaikan selera masing-masing aja ya, mau dibikin gede boleh, mau bikin kecil sekali makan juga boleh ya, silahkan aja. Kalau sudah, kita bisa gulung aja seperti ini. Kemudian bagian ujungnya dilipat seperti kita bikin lontong ya, kemudian sematkan dengan tusuk gigi.
bagian sebelahnya juga sama, caranya seperti ini. Dan lakukan sampai semua adonannya dibungkusin ya. Setelah dibungkusin semua, bagian ujung-ujungnya kita rapikan dengan cara digunting seperti ini ya teman-teman, biar hasilnya rapi. Setelah itu kita akan kukus, kita tata ya. Ini satu resep jadi 5 bungkus seperti ini teman-teman. Lanjut kita kukus selama kurang lebih 30 menit ya, sampai matang. Kalau sudah 30 menit, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita ambil dan kita langsung bakar atau kita panggang di atasnya teflon aja seperti ini teman-teman. Ini biar aromanya ada smoke-smoke-nya ya, dan untuk mengurangi kadar air yang ada di pepesnya. Kalau sudah dibolak-balik, warnanya sudah cantik seperti ini, bisa kita angkat. Kemudian taruh di piring saji. Dan inilah hasilnya pepes yang sudah dipanggang ya. Selanjutnya saya akan kasih tahu ke teman-teman dalamnya seperti ini teman-teman, sangat cantik sekali dan ini aromanya harum banget, tidak ada aroma amisnya ya. Sangat menggugah selera bukan? Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Sekarang saya langsung mau cicipin ya teman-teman. Saya sudah ambil nasi. Ini paling enak makannya muluk seperti ini ya. Bismillah. Rasanya pedas, gurih, ada rasa asamnya yang bikin rasanya segar dan bumbunya medok banget. Ini enak banget teman-teman. Buat teman makan nasi putih anget, ini enak banget. Nggak perlu lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat nikmat banget ya. Oke teman-teman, saya mau lanjut makan dulu ya. Ini beneran recommended buat teman-teman ya dari rumah. Nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.